wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok kami ingin mempresentasikan simulasi serangan MITM menggunakan Ethercap di Kali Linux. Yang pertama ada anggota kami yaitu saya sendiri dan Hafiz Mani, Kelik Firmansyah, Naufal Rafi Alfian, Andro Kusumo, Bagus R, dan Atar Hafiz. Di sini saya akan melanjutkan yang pertama ada apa itu serangan MITM. MITM adalah serangan di mana penyerang menyusup di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Penyerang dapat memantau, memanipulasi, atau mencuri informasi yang dikirimkan. Contoh, saat pengguna mengakses website, penyerang menyadap data login yang dikirimkan ke server. Skema MITM. Bagaimana serangan MITM bekerja? 1. Penyerang menempatkan diri di tengah. Penyerang akan berusaha untuk menempatkan dirinya di antara klien dan server. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti 1. Memanfaatkan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Penyerang bisa membuat hotspot palsu yang terlihat seperti jaringan Wi-Fi yang sah, sehingga klien terhubung ke jaringan penyerang. Menyerang router atau gateway. Penyerang bisa membobol router atau gateway yang digunakan oleh klien untuk mengakses internet. Untuk yang terakhir, melakukan DNS spoofing. Penyerang bisa memanipulasi DNS atau domain name system, sehingga ketika klien mengetik alamat website, mereka diarahkan ke server palsu yang dikendalikan oleh penyerang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu serangan MITM. Apa itu MITM? Atau disebut yang pertama adalah ARP spoofing. ARP spoofing adalah penyerang mengirimkan pesan ARP palsu untuk memetakan alamat IP server dengan alamat emasih penyerang. Yang kedua, DNS spoofing. DNS spoofing adalah penyerang memasukkan respon DNS sehingga korban diarahkan ke situs palsu. Virtualisasi yang digunakan adalah proses menjalankan beberapa sistem operasi di atas satu perangkat keras secara bersamaan. Platform virtualisasi yang digunakan adalah VirtualBox atau VMware. Virtualisasi memungkinkan simulasi jaringan yang menyerupai lingkungan nyata. Penjelasan virtual machine atau VM yang digunakan yang pertama adalah klien. Apa itu klien? Windows sebagai korban yang akan diserang. Yang kedua adalah server, Ubuntu, target komunikasi yang akan diintersep oleh penyerang. Yang ketiga, attacker. Attacker adalah Kali Linux yang di tempat di mana Ethercap dijalankan untuk melakukan serangan MITM. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Tahapan simulasi MITM. Untuk tahapannya ada 6 macam. Untuk yang pertama, persiapan lingkungan. Pastikan semua VM sudah terhubung ke jaringan yang sama. Untuk yang kedua, menjalankan Ethercap. Buka terminal di Kali Linux dan jalankan Ethercap Menci untuk membuka GUI. Untuk yang ketiga, pilih interface jaringan. Pilih interface jaringan yang digunakan untuk menangkap lalu lintas, misalnya ETH0 atau VLAN 0. Untuk yang keempat, memulai ARP spoofing. Tambahkan host client dan server sebagai target Ethercap. Jalankan ARP poisoning untuk melakukan MITM. Untuk yang kelima, tangkap lalu lintas data. Ethercap akan mulai menangkap traffic antara klien dan server. Buka Wireshark untuk menganalisis paket data yang berhasil disadap. Dan keenam, manipulasi data. Ethercap dapat digunakan untuk memodifikasi data yang dikirim dari klien ke server, seperti mengubah pesan HTTP. Lanjut. Untuk analisis datanya, simulasi serangan MITM menggunakan Ethercap di Kali Linux. Serangan man in the man middle dapat menjadi salah satu serangan yang paling produktif dan berbahaya. Jika penyerang atau peretas dapat menempatkan diri mereka di antara dua sistem, atau biasanya klien dan server, mereka dapat mengendalikan lalu lintas antara kedua sistem tersebut. Dengan cara ini, mereka
dapat menguping lalu lintas, menghapus lalu lintas, menyuntikkan malware, dan bahkan mengubah lalu lintas. Bayangkan mengubah email. Ethercap memungkinkan kita menempatkan diri di tengah-tengah antara dua mesin dan kemudian 1. Menginfeksi lalu lintas dengan malware. 2. Hapus lalu lintas. 3. Mengendus kata sandi. 4. Menyediakan sertifikat palsu untuk HTTPS. Dan yang kelima, pemalsuan DNS. Saya akan membacakan hasil penelitian tentang simulasi serangan HITM menggunakan Ethercap di Kali Linux bertujuan untuk memahami bagaimana serangan ini dilakukan, dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana langkah mitigasinya. Serangan MITM menggunakan Ethercap merupakan ancaman serius di jaringan lokal, terutama yang tidak menggunakan enkripsi. Pengguna dan administrator jaringan harus lebih waspada dan menerapkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah eksploitasi ini. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana serangan MITM dilakukan serta pentingnya enkripsi dan protokol keamanan yang baik dalam menjaga keamanan jaringan. Jadi kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa serangan man in the middle atau MITM menggunakan Ethercap di Kali Linux efektif dalam melakukan penyadapan, modifikasi, dan manipulasi data yang dikirim antara dua pihak tanpa disadari oleh ARP dan menyadap lalu lintas data yang melewati jaringan lokal. Selain itu, simulasi membuktikan bahwa serangan MITM dapat digunakan untuk mencuri informasi sensitif seperti kredensial, login, dan data pribadi. Menegaskan bahwa tanpa perlindungan yang memadai, jaringan yang terhubung ke internet sangat rentan terhadap ancaman ini. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya penerapan mekanisme keamanan yang kuat seperti enkripsi data HTTPS dan alat deteksi intrusi untuk memitigasi serangan MITM di lingkungan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Nafil Usmani dengan NIM A1114146 mempresentasikan tentang penyerangan MITM, yaitu Man in the Middle. Nah, di sini saya menggunakan satu server, satu klien, dan satu Kali Linux untuk penyerang. Server menggunakan Ubuntu dan klien menggunakan Windows. Nah, di sini kita pertama-tama mengecek IP address dari Ubuntu, yaitu sebagai server. Nah, pertama kita klik sudo su dan kita klik passwordnya. Lalu kita tulis if config untuk mengecek konfigurasi dari IP-nya. IP-nya di Ubuntu ternyata 192.168.1.12. Kemudian IP VLAN-nya VE80.A00.VED8.V00D kayak food. Nah, kemudian kita akan mengecek di Windows. Nah, pertama-tama di Windows kita akan mengecek IP address dari Windows. Itu menggunakan ipconfig. Nah, di sini terlihat IP address dari Windows adalah 192.168.1.13 dan IPv6-nya yaitu ini. Seperti itu. Kemudian kita akan mengecek apakah yang dibuat form login yang dibuat dari
Ubuntu sebagai server bisa terbaca oleh Windows. Nah, pertama-tama kita mengecek dari Ubuntu dulu menggunakan localhost. Localhost, login, HTML. Nah, ternyata di sini terbaca sebagai localhost. Nah, di sini BTW saya sudah menginstal Apache, MySQL, dan PHP. Nah, di sini saya MySQL-nya juga sudah saya secure seperti itu. Kemudian kita akan mengecek menggunakan Windows sebagai klien kan. Nah, kita akan mengecek IP dari Ubuntu karena tidak bisa menggunakan localhost. Nah, IP-nya yaitu 192.168.1.12/login.html. Nah, form login-nya ternyata terbaca, berarti sudah terhubung koneksinya. Nah, mari kita coba cek apakah bisa diketik seperti itu. Ternyata bisa masuk. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menyerang menggunakan Kali Linux. Nah, di sini dilihat. Oh, sebelumnya kita cek ARP-nya dulu sebelum penyerangan. Nah, di sini ARP server sama seperti ARP yang ada di Ubuntu tadi. Nah, kemudian kita akan melakukan penyerangan menggunakan Kali Linux. Yang pertama-tama kita akan mengecek IP address dari Kali Linux terlebih dahulu. Ya, caranya sama seperti Ubuntu tadi yaitu sudo su, kemudian passwordnya, lalu kita klik if config. Nah, di sini terlihat IP address-nya yaitu 192.168.1.14. Tadi di Windows titik 13 dan di server titik 12 dengan IPv6-nya sekian. Kemudian kita akan melakukan penyerangan menggunakan ethercap. Nah, kita melakukan penyerangan menggunakan ethercap. Nah, snipping startup-nya ini dimatiin terlebih dahulu, lalu kita centang. Nah, kemudian selesaikan dulu. Nah, lalu kita searching dulu, kita scan ya, untuk host dan servernya dulu. Nah, di sini ternyata ada 7 host yang bisa di scan. Nah, kita cek hostnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 192.168.1.12 sebagai tadi servernya akan kita targetkan menjadi target pertama, dan Windows 13 akan kita targetkan sebagai target kedua. Lalu kita melakukan ARP positioning untuk kita mengetahui password dan usernya. Nah, kita menggunakan sniff remote connection terus di OK. Lalu kita target salah salah tadi salah pencet ternyata. Kita ulangi dari awal. Oke, dimatikan, centang, kita scan. Ada 6 host. Kita lihat siapa aja 6 host tersebut. Nah, kita target pertama server, target keduanya Windows. Nah, kemudian kita ARP positioning. Lalu kita sniff remote connection. Kemudian kita klik target, kita turun target. Nah, kita lihat sini target satunya sudah kelihatan yaitu server dan target keduanya sebagai Windows. Nah, kemudian kita start atau run dari ethercap tersebut. Nah, kalau tulisannya sudah start Windows sniffing, kita mencoba buka Windows 10 tadi. Nah, kita coba lihat dari ARP-nya. ARP -a. Apakah berbeda?
Nah, ternyata yang dari server yang awalnya seperti ini berbeda dengan yang di Kali Linux menjadi sama seperti yang di Kali Linux. Ini disebabkan karena eh, servernya, server dari Ubuntu sudah tersabotase dari Kali Linux. Jika kita akan mau klik username dan password ini langsung akan masuk ke Kali Linux. Contoh seperti ini, admin 1 login. Nah, kita bisa masuk, tetapi password dan username-nya masuk ke Kali Linux. Nah, seperti ini. HTTP ini port 80, ada passwordnya yaitu admin 1, passwordnya 345 dan usernya admin 1. Login ke HTML. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mencoba menggunakan FileZilla. Nah, FileZilla di sini menggunakan FTP. Nah, pertama-tama kita ketik hostnya dulu, sama seperti tadi IP dari Ubuntu. Lalu username-nya menggunakan username Ubuntu. Lalu passwordnya password Ubuntu. Nah, portnya di sini menggunakan port 21. Dikarenakan jika kita menggunakan port 22 itu adalah SFTP, yaitu Secure FTP. Jadi lebih terjaga keamanannya. Kalau kita quick connect, saya tidak tahu kenapa eh, Ubuntu saya tidak bisa masuk ke FileZilla, tidak tahu kok bagaimana ceritanya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Kemudian saran dari saya, kalau misalkan kita tidak mau terkena ethercap seperti tadi, alangkah baiknya kita menggunakan web yang menggunakan HTTPS, karena HTTPS itu lebih terjaga keamanannya daripada HTTP. Karena HTTP itu tidak ada keamanannya. Seperti itu, dan menggunakan FileZilla yang ada secure-nya yaitu SFTP. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.